anggaran yang dibutuhkan harus besar. Karena Betul. kan seandainya dibagi dia 3 tahun kan berarti kuenya kecil-kecil tuh. Iya, pembagiannya. Pembagiannya agak lumayan lah dengan Betul. keterbatasan keuangan sekarang gitu. Tapi kalau hanya tersisa setahun setengah otomatis ya bayangkan 1,5 harus dianggarkan misalnya hampir 200 miliar misalnya gitu. Itu saya kira ya kita tetap berharap oleh Opor bisa masuk di perubahan 2021. 2021. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Tapi kita harapannya semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Kalau Bang Maulid sendiri melihat hal tersebut, pembangunan Kota Balikpapan, proyeksi perencanaan di tahun 2021 ini, perlu lagi nggak sih pembangunan yang menurut Bang Maulid harus kita bangun di Kota Balikpapan, harus segera disegerakan selain flyover tadi Bang Maulid? Jadi saya cuma menekankan Balikpapan itu selalu mengatakan kita pingin kotanya nyaman Ya. dihuni. Betul. Salah satu indikator nyaman dihuni yaitu masalah banjir masih buat nggak nyaman. Ya. Jadi saya juga sepakat, saudara tadi ngomong, saudara saya Bang Taufik cerita, memang harus titik-titik fokus itu sebenarnya yang harus kita titik beratkan. Dan saya berharap untuk sedimentasi, kenapa sih PU nggak buat proyek padat karya aja? Buat proyek padat karya tiap kecamatan. Jadi kecamatan itu yang tahu di mana wilayahnya dia sendiri yang kerjakan. Siap. Pemuda-pemuda yang kena COVID yang nggak ada kerjakan, jadikan pekerja. Kasihkan dia upah harian. Sekarang kan kita susah cari uang, cari kerjaan, ada dana besar, dana anggarannya buat aja. Pengerukan sedimentasi per kecamatan. Barat yang mana titik banjirnya kerja. Saya yakin kalau itu serentak semua dilakukan, barat, utara, tengah, kota, selatan, semua diberdayakan pemudanya, banyak manfaatnya. Multi efeknya mereka dapat uang, mengurangi kriminalitas karena mereka dikerjakan. Betul. Terus yang kedua, kota kita jadi bersih, Betul. saluran jadi nggak mampet, Ya. sedimentasi sudah terangkat, efeknya banyak. Dan pekerjaan itu jangan cuma, mohon maaf aja, zaman kami dulu nggak tahu, udah pensiun nggak belum itu ya, Pak Misransa di PU, ya. Dulu kami protes untuk sedimentasi ya mohon maaf, SDM-nya beliau itu sudah tua. Kita bilang coba tolong ada kerjaan yang lebih ringan buat dia. Sedimentasi ini perlu orang yang kontrol, Ya. maksudnya kontrol itu yang masih tenaga energik lah. Beliau itu ya sekarang udah pensiun, ya dulu zaman kita pingin cari yang muda lah, suruh kontrol. Mereka kan juga punya armada, itu lihat itu sedimentasi, betul dia bilang. Sampai kapanpun hebatnya kamu, kalau sedimentasi kamu nggak bersihkan, tidak akan bisa itu mengalir dengan cepat. Karena apa? Sedimentasi itu mengurangi arus. Ya. Kalau arusnya tingginya Penumpukan. tebal, arusnya tidak kencang. Tapi kalau begitu kamu keruk, itu mengalirnya deras. Dan manfaatkanlah warga di kecamatan. Banyak pengangguran teman-teman kita di kecamatan yang nggak punya kerjaan. Ya, betul. Orang PU juga, kan juga dia cari tenaga harian. Iya. Ngapain cari tenaga harian dari luar? Kalau misalnya barat, titik banjirnya di mana? Ini, Dahor, apa semua depan Blue Sky. Pakailah orang-orang di sana. Masih banyak pemuda kita yang belum bisa kerja. Ya. Suruh mereka kerja sana, utara, kota, apa pakai. Saya yakin tidak akan ada proyek pemerintah yang tidak didukung oleh masyarakat karena mereka merasa dampak ekonominya kami juga rasakan. Masyarakat kami juga, kerjakan. ke masyarakat juga Bang. Ya Pasti, begitu pasti. saja, saya yakin teman-teman Komisi 3, saya apresiasi sering sidak dan langsung tinjau lapangan, langsung diupload. Betul saya bilang, jangan sampai lembaga kontrol yang seharusnya di DPR, jadi lembaga kontrolnya di medsos. Ya. Karena mereka curhatnya di medsos. Di medsos, betul. Teman-teman Bukan langsung kita ke yang di DPR. DPRD, dia juga selalu pingin cari kerjaan. Ya lapor kamu sama saya, kami pingin kerja. Iya. Tapi kalau kamu lapor di medsos ya gimana kita? Ya percuma. Mark Zuckerberg nanti yang terima ya. Saya yakin lah 2024 teman-teman kami yang ada, saudara kami yang ada di parlemen, mereka juga ingin punya obsesi di zamannya mereka, hal-hal yang tidak tuntas di zaman kami, mereka yang akan tuntaskan karena itulah Siap. namanya sinergi. Ya. Yang PR diselesaikan supaya nggak timbul PR-PR lagi. Betul. Jika bisa Ya, diselesaikan terima kasih. sekarang, kenapa mesti nunggu besok ya? Terima kasih Bang Maulid. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, kalau kita bicara soal drainase tadi, saya melihat banyaknya sekarang pasar-pasar darurat nih Bang. Pinggir jalan tuh. Kita nggak usah jauh-jauh, kita masuk ke Jalan Beler ya. Jual buah, jual ikan, jual ayam. Tuh kayaknya udah kayak pasar darurat tuh Bang. Kayaknya ada, pertama satu dulu nih, yang lain muncul karena tidak ada larangan mungkin ya. Nah menurut saya yang seperti ini kadang-kadang muncul kemacetan lah,
Dan yang pasti saya bukan seuzon sama mereka ya, sampah yang mereka hasilkan kan otomatis ada tempat bisa dibuang, ya buang aja di situ. Kan juga bukan kita juga yang ngurusin nantinya. Kalau mau banjir, emang rawan banjir kok Beler, mau diapain gitu ya. Bukan karena kita buang sampah, mungkin mereka mikir itu, cuman karena menurut saya sering munculnya pasar-pasar darurat tadi ini jual, karena udah di Balikpapan tuh kayaknya pasar udah kurang Pak. Pasar tuh cuma ada 3 kali, Pandansari, Kelandasan, Pasar Baru, ya atau mungkin yang di BP, itu doang. Kalau pasar basah kan yang kita tahu cuma beberapa aja Pak. Nah selebihnya orang mungkin nggak tahu ya, karena virus corona kebetulan orang malas ke pasar. Ya udah kita buka jual ikan di depan rumah aja. Cuman hasilnya menurut saya tata kotanya jadi nggak bagus. Mohon maaf. Orang cari rezeki masing-masing udah ada. Cuman kita nggak ngelarang sebenarnya Pak. Cuman yang saya lihat kok jadi Balikpapannya jadi semrawut ya gitu. Ini bukan jadi Balikpapan yang saya tahu gitu. Karena orang jual sayur pinggir jalan, jual ikan. Ini saya tinggal di mana? Saya tinggal di pasar gitu loh Pak. Kalau dari Komisi 3 sendiri melihat tersebut gimana sih Pak? Apa yang sudah dilaksanakan untuk masyarakat dengan hal seperti itu? Iya, kami turun ya, waktu kemarin di Beler, Ya. kita turun, 1 minggu yang lalu saya turun, memang mungkin dengan adanya mudahnya perizinan yang dipermudah oleh pusat, Ya. sehingga pusat juga tidak melihat dampaknya ada di bawah, Ya. itu yang bisa mengakibatkan hal tersebut. Betul. Ya. Terus kenapa banyaknya pasar-pasar klasik ya, bukan bahasa-bahasa modern, tapi Iya. membahas pasar klasik yang notabene dia jualan di depan rumahnya. Benar, benar. Dia ini. Sehingga seharusnya ini peran penting dari OPD terkait. Nah. Ada kaitannya OPD terkait. Satu, Ya. ada Satpol PP Betul. yang harus pengeksekusian di lapangan. Ya kan? Dinas pasar Ya. dan dinas perizinan. Itu 3 peran 3. penting. Ya. Kalau mereka ini bersinergi yang harus menindak, saya rasa jalan. Ya. Bukan memperkecil atau mempersempit ruang pencarian rezeki buat masyarakat Kota Balikpapan. Tidak. Tapi bagaimana menata dan mengelola Benar, pengelolaan Bang. tentang Balikpapan yang lebih baik lagi. Ya. Kan gitu. Ya, betul Bang. Terus ada juga keluh kesah mereka, loh Pak, kalau kami di pasar juga, contoh ada pasar di Balikpapan Baru, ya, Balikpapan Iya. Baru pasar ini kita harus Bayar sewa. bayar sewa atau apa, dan sangat mahal sekali. Dan kita jual barang ini yang 1.000, kita jual sana 5.000, Iya. karena di situ kan kawasan elit. Nah, mereka lebih, meskipun tinggal di kawasan elit, lebih suka mencari yang lebih murah lagi, dia pergi Betul. lagi. Nah disinilah Betul. akhirnya sia-sia pembangunan kawasan Pasar modern tersebut tadi. yang ada kenapa? Sudah nggak mampu membayar sewa tersebut, Ya. sehingga dia di depan rumah dia tidak bayar sewa, Ya. dan Memanfaatkan halaman rumah aja. halaman rumah, dan keuntungan mungkin lebih besar. juga. Lebih besar pasti, Tapi Bang. mereka kurang ada edukasi yang baik Nah. untuk dirinya, itu apa? Kebersihan tolong dijaga, Betul. ya kan? Dan dibuang juga jangan sembarangan. Ya. Nah, kalau berbicara drainase yang ada di Beler, jujur saat ini lagi pembangunan ya, lagi saya kemarin ada lihat, tapi ada yang agak salah lah sedikit ya. Kami juga belum sempat RDP karena baru selesai, karena kita ambil data-data dulu baru kami RDP dengan OPD terkait. Tapi memang kurang begitu bermanfaat nantinya. Dia harus temukan, yaitu termasuk sedimentasi tersebut, dia harus bisa apakah perlu dilebarkan atau apa, itu yang perlu diinikan. Oke. Dan kedua, saya agak selenting sedikit ke DPRD provinsi, proyek molor yang ada di MT Harun itu juga penyebabnya, dan saat ini lagi Betul. dikerjakan pelan-pelan. Ya, itu kalau enggak kita teriak juga enggak. Nah, ini yang harusnya difokuskan juga. Itu kayak proyek yang ditinggalkan Bang ya. Jadi Iya, selesai pada udah waktu biarin itu. aja dulu Dan gitu. sempat senior-senior itu sidak ke lapangan ya. Nah, seharusnya ditindaklanjutin secepat. Ya. Nah, dan Allah alam informasi ya sudah hampir setahun lebih itu pekerjaan Belum nggak selesai. selesai. Coba Iya. lihat masa kalendernya. Iya. Pekerjaan itu berapa lama. Nah, sampai saat ini baru berjalan. Nah, dan dampaknya ada di situ pada waktu itu. Betul. Dan sangkutnya kotoran-kotoran semua di kayu-kayu galam yang mereka bangun. Iya kan? Dan di bendungnya, di depannya Petrosi, apa itu yang kantor itu? Yo Service, itu di bendungnya kemarin tuh air. Akhirnya
meluaplah Iya. air tersebut. Nah ini kami selaku Komisi 3 sudah turun semua. Oh ternyata ini. Alasan penyebabnya. Nah makanya harusnya teman-teman senior yang ada di DPRD Provinsi, yang mana proyek provinsi, itu yang harus difokuskan proyek provinsi di Balikpapan. Karena dia sebagai wakil kami dari Kota Dari kota. Balikpapan. Masyarakat Kota Balikpapan memilih ingin yang terbaik. Betul. Nah jadilah kita orang yang bermanfaat untuk yang terbaik untuk Kota Balikpapan. Untuk Kota Balikpapan. Saya punya indikasi begitu. Dan mungkin Bang Maulid. saya juga belajar dari Bang Maulid juga bagaimana dia membangun juga daerah kami di Balikpapan Barat. Iya. Saya harus meneruskan. Betul. Saya selaku dari Balikpapan Barat malu juga. Cuma saya sekedar jadi tapi saya tidak bisa Iya. berbuat. Jangan sampai ada yang bersuara bagus yang kemarin kayaknya Nah, deh. ini yang saya jaga. Kok senior saya bisa berbuat yang begini? Iya. Saya yang sudah Betul. jadi yang notabene untuk membantu Balikpapan Barat di bahasa kayak anak-anak muda dikacangin lah. Iya, benar. Kamu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya tinggal Kan melanjutkan saja. Iya. Tapi kok nggak bisa juga, apalagi disuruh bikin yang Benar. baru gitu Satu, sebenarnya, masih Bang. banyak di Balikpapan Barat yang harus kita proyeksikan. Ya. Yang betul-betul kita misalnya satu, pertama Pasar Pandansari yang semakin semeraut. Ya, Itu yang penting. itu juga Bang. Yang sangat penting ya. Kita atur bagaimana baiknya sebagai ikon kota tua. Ya, Balikpapan Barat ikon kota tua. betul, betul, saya Ya, setuju Bang. Karena 0 titiknya ada di Rapak. Ya, Nah, terus Balikpapan Barat harus bisa sekolah dibangun lagi. SMP dibangun, SMK dan SMA ditambah. Sehingga apa? Mereka tidak lagi berteriak kepada kami. Sudah bisa ditampung di sana. Ya. Banyak janji-janji teman-teman dan senior anggota DPRD. Ya. Mohon maaf ini, baik yang di kota Balikpapan maupun yang di provinsi, yang hanya janji belaka, yang hanya untuk bagaimana menjual janji tersebut. Nah, ini saatnya kami sebagai anggota DPRD di perwakilan dari Balikpapan Barat harus betul-betul bisa berjuang menyelesaikan PR-PR dari senior-senior kami Pendahulu. sebelumnya. Kan gitu. siap. Ketiga, infrastruktur jalanan yang sudah saat ini sangat memprihatinkan. Banyaknya pasum-pasum di gang-gang apa segala yang harusnya bisa kita lewatin dengan kendaraan, ternyata sudah tidak bisa dilewatin kendaraan. Kenapa? Masyarakat banyak mengambil tanah di luar dari Iya. simpanan jalanan Betul, tersebut. betul. Nah, kalau kita tidak ada permasalahan, yang jadi masalah jika ada musibah, Ya, kebakaran atau apa, kira-kira yang disalahkan siapa? Pasti pemerintah, pasti. ya. Belanwir yang disalahkan ya. Pasti pemerintah, tersenggol sedikit, apalagi dari Balikpapan Barat. Iya. Belangbir nyenggol sedikit, yang dikeroyokin belangbirnya. Iya. Padahal warga kita sendiri yang membuat permasalahan tersebut, yaitu mempersempit jalan, ya kan? Iya. Harusnya kita sebagai anggota DPRD dan teman-teman ini melebarkan jalanan dengan menutup drainase dengan apa segala untuk bagaimana bentuknya menghindari musibah yang besar, ya kan? Iya. Nah itu. Tapi Sebenarnya. sampai saat ini itu yang harusnya menjadi proyeksi kami. Proyeksi. Ya, yang utama adalah bagaimana caranya infrastruktur pendidikan lah. Oke, baik, siap. Ya. Terima Karena kasih. saya punya pesan kepada senior kami, orang tua kami yang duduk di provinsi, DPRD provinsi, tunaikan janji kita. Ya, Tunaikan janji kita, jangan lagi kita mengobrol omongan, ngobrol janji, ya itu adalah amanah. Jadi selesaikan dan jadikanlah suatu kebanggaan itu bahwa itu produksi kami. baik, siap. Jadikan suatu ikon yang baik, kan itu. Siap. Terima kasih. Mohon Terima maaf kasih, jika ada salah Bang kata. Taufik ya. Saya baru sebelum kita break, saya mau beralih ke Bang Depi. Dari tadi menyimak saja kayaknya kok gue ditanya ya. Bang Dep, ini kita bicara perencanaan infrastruktur kota Balikpapan. Kalau dari Diswe sendiri menilik hal tersebut, sudah bisa melihat perkembangan kota nggak sih Bang untuk saat ini di kota Balikpapan? Apalagi proyeksi kita di tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh abang-abang kita adalah lebih ke infrastruktur jalan sebenarnya dan juga drainase. Gimana nih Bang? Ya, kalau kita melihat ya Balikpapan ini sudah cukup perubahannya cepat gitu ya. Ya, Mungkin kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir, wah sudah banyak ya. perkembangan ya. Pembangunannya juga sudah cepat. Cuman yang saya lihat adalah justru yang mercusuar gitu itu dibangun oleh swasta. Gitu loh, dibangun oleh swasta. Cobalah mungkin dari panjang pesisir pantai di landasan sini sampai ke sana bisa dilihat bahwa swasta itu juga cukup berperan aktif. Ya, Nah, itu sebetulnya sudah baik gitu. Artinya peran pemerintah bagaimana memfasilitasi
sektor-sektor apa namanya yang menjadi dasar ya, infrastruktur dasar, sehingga swasta itu makin bergairah. Ya. Nah, salah satunya mungkin satu bagaimana menekan banjir tadi, karena misalnya banjir ini di mana-mana membuat orang nggak nyaman. Yang kedua, secara bisnis juga tentu kalau banjir akan tertahan. Misalnya taruhlah di tetangga sebelah ya, di Samarinda itu kalau misalnya banjirnya itu kan hampir di semua rata ya genangan itu bisa jadi misalnya karyawan banyak yang hari itu tidak bekerja. Tidak bisa bekerja akibat banjir. Hanya itu, wartawan aja, wah bang ini lagi banjir nih, kita nggak bisa keliling, nggak bisa cari berita. Artinya satu hari, biasanya kan genangan bisa sampai 3 hari gitu, itu tidak produktif. Jadi secara bisnis memang ketika banjir itu ini tidak produktif. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin fasilitas kesehatan gitu. Nah, fasilitas kesehatan karena di Balikpapan saya yakin sudah banyak yang middle up ya, banyak yang perusahaan yang kategori plafon gajinya mungkin di atas 20 gitu ya, atau udah besar gitu, sehingga mereka butuh infrastruktur yang kesehatan yang lebih baik. Belum lagi tapi masyarakat yang di ini juga tetap harus kita perhatikan ya. Terlebih anggota dewan biasanya yang teriak kan banyak yang dari bawah ya. Iya. Yang dari atas nggak teriak gitu. Kalau di Balikpapan nggak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang nggak cukup, dia bisa ke Jakarta, bisa ke Singapura gitu. Tapi kalau yang di bawah kan dia tidak punya banyak pilihan. Maka sebetulnya itu yang harus dibangun. Kalau infrastruktur sudah bagus ya, ada tadi banjir bisa dikentaskan, terus fasilitas kesehatan, terus juga bisa jalan ya. Jalan itu kalau misalnya sudah oke semua, maka investor itu udah datang dengan sendirinya. Bagi saya ya, atau menurut kami bahwa investor itu akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu harus di ini. Cuma nanti ya disiapkan aja fasilitasnya. Kalau misalnya kurang listrik misalnya ya disiapkan listriknya. Karena kalau misalnya ada industri, misalnya Karyango ada tambahan kan butuh listrik kan. Saya dengar kalau di Cina itu sebelum ada proyeksi misalnya dia mau bangun kawasan industri nih, yang dia lihat berapa kebutuhan listriknya, dia bangun power plant dulu, baru industrinya dicanangkan gitu. Artinya apa? Listrik itu adalah yang utama kan gitu. Nah, perencanaan gitu mungkin bisa lebih difokuskan, apalagi sekarang mohon maaf kan lagi Covid ya, anggaran dipotong semua, DBH semua dipotong. Tapi ada yang bagus ini Mas informasinya, bahwa informasi SKK Migas liftingnya migas Kaltim itu 105% realisasi, artinya mencapai target ya, lebih dari target. Nah mudah-mudahan DBH-nya nanti tahun depan bisa bagus. Siap, terima kasih Bang Dep. Terima kasih, itu keinginan kita dan juga harapan kita ya. Semua harapan, semua yang sudah direncanakan, yang dicanangkan bisa segera terrealisasi. Oke Bang, kita break dulu, masih ada satu sesi terakhir kita untuk hari ini. Jadi pastikan sahabat Onyx yang lagi menyaksikan live kita di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga Facebook Onyx Radio Indonesia, jangan kemana-mana. Hanya di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM inspiring your life. Kita masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi menjelang siang nih Bang, udah 11:30 ya. Dan kita masuk ke sesi ketiga sekaligus sesi closing kita untuk hari ini. Masih bersama dengan keempat narasumber tentunya sahabat Onyx, dan dengan tema kita proyeksi pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan tahun 2021. Banyak banget yang sudah dijelaskan oleh abang-abang dari tadi mengenai infrastruktur Kota Balikpapan, dari drainase, dari pembangunan yang sudah ada, bahkan dari jalan pun yang saat ini sudah bisa kita rasakan, dan di beberapa titik ada yang seharusnya diprioritaskan, tapi mungkin sebenarnya belum waktunya ke situ. Cuman nanti bakal ke situ, tapi belum tahu Bang ya. Cuman harapan kita sekali lagi sahabat Onyx, segala rancangan, segala rencana dari pemerintah segera bisa terrealisasi di tahun 2021, karena orang Balikpapan ini mengharapkan yang lebih pastinya. Kita pengen perubahan yang jelas, dan yang pasti dari sisi ekonomi juga bisa sama-sama saling menopang. Oke, saya mulai dari Bang Arfi lagi nih untuk closing statement kita mungkin hari ini mengenai tema kita untuk proyeksi pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan di tahun 2021. Silakan Bang. Ya, untuk kegiatan 2021 ya kita berharap memang semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Ya. Karena apa, kita tidak ingin mungkin pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, misalnya kita sudah ditetapkan APBD, kemudian nanti di pertengahan jalan ada lagi kegiatan misalnya penurunan DBH gitu, seperti itu yang terjadi di 2016 gitu. Yes. Kita berharap ya yang terakhir kemarin oleh Permenkyu itu seperti itu, ya segitu aja sudah, nggak ada lagi perubahan-perubahan. Kalau bisa ada yang ada penambahan malah. Berarti dalam waktu dekat ini akan dikerjakan adalah
Ya tadi seperti yang kami sampaikan tadi, ada prioritas-prioritas seperti tadi penanganan air bersih, ada kegiatan sanitasi, ada tadi peningkatan jalan, termasuk tadi penanganan banjir yang semuanya itu kalau tadi air banjir karena ada perjanjian kerjasama dengan provinsi dan juga pusat. Air bersih juga ada perjanjian kerjasama dengan pusat. Dan juga jalan tadi karena faktor kita membangkitkan kawasan industri di Karyangau dan beberapa peningkatan jalan lainnya gitu. Nah, seperti itu. Sehingga memang terkait yang khususnya flyover, saya kira kita berharap pemerintah kota agar memang tidak pasti diharapkan akan masuk lah di 20 perubahan. Jangan sampai tertunda lagi. Karena kalau dia tertunda di perubahan 2021, maka space waktu akan semakin mepet. Kemudian anggaran harus ternyata anggaran yang dibutuhkan harus besar. Karena kalau seandainya dibagi dia 3 tahun kan berarti kuenya kecil-kecil tuh. Pembagiannya agak lumayan lah dengan pembahasan keuangan sekarang gitu. Tapi kalau hanya tersisa setahun setengah otomatis ya bayangkan 1,5 harus dianggarkan misalnya hampir 200 miliar misalnya gitu. Itu saya kira ya kita tetap berharap flyover bisa masuk di perubahan 2021 provinsi. Ya, semoga masih bisa diperjuangkan Bang Maulid dan juga Bang Taufik ya sama abang-abang kita yang ada di provinsi ya. Terima kasih Bang Arfi. Selanjutnya sebelum saya ke Bang Taufik, saya ke Bang Maulid dulu nih Bang Taufik ya. Closing statement nih Bang Maulid nih mengenai tema kita untuk hari ini. Ya, pertama saya apresiasi acara diadakan oleh Onyx ini menjelang kita libur. Libur pilkada membuat kita segar lagi. Kita mengingat lagi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita akan diskusikan. Dan juga ada dari Diswe, ada juga dari Bang Taufik yang menurut saya juga selalu menyuarakan apa yang penting buat kita semua. Saya yakin kalau semua sinergi nggak ada yang nggak bisa. Sinergi dari provinsi, sinergi dari teman-teman DPRD kota, terus sinergi pemerintah, bahwa mewujudkan kota nyaman di Huni itu nggak ada yang nggak bisa. Selama itikat kita itu baik dan kita semua satu visi dan niat kita selalu buat masyarakat. Nah terus ada beberapa PR tadi, saya yakin sekali flyover dananya sudah ada. Sekali lagi saya minta tolong, janganlah kita sia-siakan dana yang udah siap. Bicara lagi duduk satu meja, semua itu nggak ada yang nggak bisa. Bisa lah dicairkan apa yang lagi keras-keras ini, bisa lah. Karena apa? Kepentingan kita bukan untuk kepentingan pribadi golongan, kepentingan masyarakat Kota Balikpapan. Saya yakin kalau itu semua dibicarakan, niatnya sama, nggak ada sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita lakukan dengan target tadi. Sebelum selesai, selalu juga ikutin aturan. Jangan karena kita mau mewujudkan sesuatu, kita langgar aturan. Sudah banyak kejadian di depan mata, di depan TV yang kita lihat. Saya yakin Balikpapan tidak ada yang mau begitu. Karena kita juga selalu menjaga kota kita, Balikpapan ini orangnya rasional. Rasional dibanding kota-kota lain. Kalau untuk mewujudkan pembangunannya sebenarnya lebih gampang. Karena kita masyarakat kota kita itu lebih enak diarahkan daripada daerah-daerah yang menurut kita banyak sering terjadi. Untuk warga kota sebenarnya tidak usah bertele-tele sebenarnya Bang ya. Apa yang memang ada ya udah dibangun silahkan gitu. Sama tadi pesan saya yang terakhir, karena kita COVID, banyak saudara-saudara kita yang perlu uang. Yang untuk sedimentasi, saya titik beratkan kalau ada kerjaan padat karya itu dilakukan. Karena padat karya itu bisa dilakukan misalnya satu kawasan barat bisa memerlukan 100 orang. Kita tinggal mendata aja berapa sih kampung ini yang warganya selama COVID ini nggak ada kerjaan. Kerjakan mereka dan itu mengurangi juga beban kerja PU. Kenapa? Kalau juga dia bersihkan, yang mengotori dan pola hidupnya itu kan jadi kampung situ juga. Kalau dia sudah bersihin pasti dia bilang ngapain saya kotorin, saya juga nanti yang bersihin. Nah betul. Kan? Selama ini kan kotorin aja kan ada pemerintah yang bersihin. Nah kalau mereka yang bersihkan, mereka mau ngotorin berat rasanya. Maksud saya dengan pendekatan-pendekatan yang begitu, saya rasa program-program itu akan dicintai dan masyarakat tidak akan menjadi pembangkang lah. Kalau bahasa kita, itu pasti programnya juga buat kita kok. Ngapain kita tentang program pemerintah dan kita juga dapat manfaatnya di situ. Saya yakin masyarakat yang cerdas, masyarakat yang selalu mengikuti arahan pemerintah yang baik dan didukung oleh teman-teman kita di DPRD yang baik, kota yang nyaman di Huni itu bukan cuma impian dan pasti akan kita rasakan bersama. Siap Bang, terima kasih Bang Maulid ya. Takutnya gini, begitu nanti mereka selesai mengerjakan terus kotor, kita kotorin lagi aja biar dapat kerjaan gitu ya. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu karena dari kita untuk kita juga ya. Bang Dep. Silakan Bang Dep untuk selaku dari media online juga nih untuk melihat perkembangan kota, closing statementnya seperti apa? Sedikit saja silakan Bang. Terkait
MYC saya kira tadi itu konsolidasi politik ya, komunikasi politiknya ditingkatkan mungkin dari wali kota dan teman-teman DPR untuk komunikasi dengan DPR yang ada di provinsi karena saya kira itu kan kecil ya, maksudnya bisa diselesaikan lah. Betul, itu. Seharusnya, apalagi ini sebentar lagi tanggal 9 lah, setelah tanggal 9 lah mungkin lebih agak reda kali. Iya. Ini tensinya lagi tinggi-tinggi nih ya. Jangan senggol, nggak boleh nih, salah nanti. Agak reda, mudah-mudahan semuanya bisa clear dan bisa dilanjut itu. Terkait dengan pembangunan itu ya, Balikpapan kan sudah diuntungkan dengan geografis dalam pengertian ini ya. Kita sudah ada bandara duluan, dengan adanya itu perusahaan-perusahaan di mana cepat berdiri mungkin bisa dilihat dari barat sampai ke timur gitu. Nah, tinggal bagaimana sih untuk membuat mereka tetap bergairah. Itu tadi iklim hunian yang harus baik. Betul. Baik. Nah, infrastruktur, drainase yang memadai. Pemerintah kota lah yang misalnya membuat mereka agar tetap nyaman sehingga uangnya tidak lari kemana-mana nih, muter di sini-sini aja. Iya, Kota Balikpapan. Baik, terima kasih Bang Dep, terima kasih. Terakhir, Bang Taufik dari Komisi 3 nih. Closing statementnya untuk tema kita hari ini tentang proyeksi pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan tahun 2021, Bang. Iya, saya secara pribadi dan sebagai masyarakat layaknya tetap bersinergi aja. Ya, tetap hubungan silaturahmi tetap harus dijaga dengan keharmonisannya antara pemerintah dengan anggota legislatif, khususnya Kota Balikpapan. Dan kedua, marilah membangun infrastruktur yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari untuk meningkatkan PAD daerah. Itu sangat penting. Percuma kita cerita-cerita cuap-cuap tapi tidak ada anggarannya. Betul sekali, Bang. Betul. Nah, jadi bagaimana caranya meningkatkan PAD daerah? Ciptakanlah hal-hal yang positif yang bagaimana bisa menarik investor dan bisa menarik semua wisata-wisata yang ada di sini. Ya, Kota Balikpapan kota yang sangat layak huni dan mumpuni. Semua ada. Ya. Dari hal kecil sampai hal yang besar pun ada. Indonesia versi mini. Ya, Balikpapan sebagai penyangga ibu kota insya Allah, dan kita harus bisa membuktikan bahwa Balikpapan itu lebih baik lagi. Amin. Ya. Amin. Dan saya harap senior juga yang ada di provinsi, mari kita sama-sama bersinergi. Ya. Jangan berpikir kita untuk politik nanti, tapi kita berpikir bagaimana caranya masyarakat bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Kenapa? Hidup ini hanya sementara. Ya, betul sekali, Berbuatlah Bang. untuk yang baik dan menjadikan suatu amanah sehingga kita kita akan bisa bercerita dan anak-anak kita juga akan bisa bercerita, cucu kita juga akan bisa merasakan bercerita hasilnya tentang juga, Bang. bagaimana kita yang akan terbaik. Intinya uang rakyat kembali ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Asik, terima kasih Bang Taufik, luar biasa sekali hari ini. Saya ketemu nama yang luar biasa mengenai proyeksi pembangunan. Semoga semua yang dibicarakan tadi dari Bang Arfi dan juga Bang Taufik bisa terlaksana di tahun 2021. Bang Maulid ya, Bang Depi ya. Kita selaku pemerhati kota juga yang memperhatikan bagaimana kinerja dari pemerintah. Jangan marah di saat warga kota mengkritik tapi tujuannya untuk baik. Karena kita pengen semuanya bersinergi dengan baik, pemerintah dengan rakyat, tidak ada yang namanya salah paham. Ya, baik, Serang Kopi hari ini tanggal 7 Desember. Luar biasa sekali, terima kasih untuk Bang Taufikur Rahman dari Komisi 3 DPD Kota Balikpapan, putra kilat, luar biasa. Ya, terus juga terima kasih buat Bang Arfi dari Bapeda Kota Balikpapan. Bang Maulid terima kasih sudah mau direpotkan setiap minggunya di Onyx Stadium jadi narasumber. Bang Depi salam buat teman-teman dari Diswe Kaltim, terima kasih untuk hadir di sini juga, dan juga sahabat Onyx terima kasih untuk hari ini. Intinya harapan kita yang terbaik untuk Kota Balikpapan, perencanaan tidak akan bisa berjalan jika tidak didukung dengan niat dan juga doa dari kita semua. Harapan kita Balikpapan bisa lebih baik lagi menjadi penyangga ibu kota tentunya, dan masyarakat Kota Balikpapan bisa menerima semuanya dengan baik. Saya Rega Dinata, sampai ketemu lagi minggu depan di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life.